Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita lanjutkan kembali video pembelajaran Ibu minggu lalu mengenai bab 2 pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang dimana kita masih membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, kemarin yang Ibu bahas tentang pertumbuhan ekonomi itu adalah pengertian pertumbuhan ekonomi, kemudian rumus mencari pertumbuhan ekonomi, kemudian teori pertumbuhan ekonomi yang Ibu baru bahas setengah jalan ya. Masih bahas tentang teori historis. Nah, hari ini Ibu akan lanjut membahas tentang teori klasik. Bagi kalian yang lupa pembelajaran tentang minggu lalu, silakan dibuka kembali video Ibu ya. Nah, bagi kalian yang mau absen, tonton dulu video Ibu sampai habis untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di forum absen, karena jawabannya ada semua di video ya. Kita mulai dari awal. Kita tulis. Maaf ya, biasanya di kelas kan kita pakai papan tulis. Nah, karena Ibu ngajarnya di rumah, kita pakai kertas putih. Kita lanjut teori klasik. Teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith, kemudian dikemukakan oleh David Ricardo dan Thomas Robert Malthus ya. Yang pertama yang kita bahas adalah Adam Smith terlebih dahulu. Nah, Adam Smith ini adalah tokoh ahli ekonomi yang terkenal karena dulu peluncuran bukunya. Kalau kalian pernah dengar, nama judul bukunya itu The World of Nation. Ini artinya kemakmuran suatu negara. Kemakmuran suatu negara. Ini dulu buku sangat terkenal ya, The World of Nation. Nah, Adam Smith ini merupakan tokoh yang mengemukakan pentingnya sistem ekonomi liberal. Apa itu liberal? Yaitu sistem ekonomi bebas. Nah, maksud dari Adam Smith ini suatu sistem ekonomi yang bebas dari campur tangan pemerintah. Dialah yang meluncurkan sistem ekonomi bebas. Maksudnya adalah bebas dalam segi tidak ada campur tangan dari pemerintah. Nah, Adam Smith percaya bahwa dengan menggunakan sistem liberal, jadi Adam Smith percaya dengan menggunakan sistem liberal atau bebas, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai maksimum. Jadi dengan menggunakan sistem liberal, pertumbuhan ekonomi itu dicapai dengan maksimum. Pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith itu ada 2 unsur ya. Jelas ya kalau misalnya catatan Ibu ya, memang acak-acakan, tapi kalau kalian dengar dengan audio itu akan nyambung ya.
Ada dua unsur, Ibu sebut saja A dan B. Unsur yang pertama itu adalah pertumbuhan penduduk. Jadi, menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai dengan melibatkan dua unsur ini. Yang pertama pertumbuhan penduduk, yang kedua pertumbuhan output total. Nah, pertumbuhan output total ini merupakan pertumbuhan barang dan jasa ya, yang dipengaruhi oleh 3 komponen. Kalau berbicara tentang output itu dipengaruhi oleh 3 komponen. Di mana ya Ibu mau coret? Di sini ya. Output pengaruhi 3 komponen. Yang pertama itu ada sumber daya alam. Yang kedua itu ada tenaga kerja atau biasa kita sebut SDM. Yang ketiga itu ada jumlah persediaan barang. Nah, kenapa dikatakan bahwa output ini ada 3 komponen ini? Karena agar terjadi pertumbuhan output, sumber daya alam itu harus dikelola oleh tenaga kerja yang menggunakan barang modal. Sumber alam atau sumber daya alam itu sangat penting untuk menentukan pertumbuhan ekonomi. Karena sumber daya alam itu merupakan batas maksimum output jika sudah dimanfaatkan secara maksimum. Jadi ini berkesinambungan. Sumber daya alam itu harus dikelola oleh tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang ahli dengan menggunakan barang modal. Kalau misalnya sudah dikelola akan menghasilkan hasil output yang maksimum. Nah, tenaga ahlinya itu dari mana? Dari sumber daya manusia. Makanya harus ada pertumbuhan, lajunya pertumbuhan penduduk. Jadi ini tadi dua unsur ini adalah merupakan satu kesambungan ya. Itu menurut Adam Smith. Next kita geser, kita ke toko yang kedua, itu ada David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. Nah, kalau menurut tadi Adam Smith itu pertumbuhan penduduk itu akan menambah pertumbuhan ekonomi, tapi tidak lain halnya dengan David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. Dia malah mengkritik Adam Smith tadi. Dia mengkritik si Adam Smith karena dia berpendapat pertumbuhan penduduk yang terlalu besar. Jadi di sini pertumbuhan penduduk yang terlalu besar, 2 kali lipat besarnya, itu bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Jadi kalau misalnya pertumbuhan penduduk itu terlalu besar, itu bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja ini kalau misalnya dia melimpah, itu menyebabkan upah yang diterima menurun. Karena tenaga kerja itu kan pasti hasil yang didapat adalah upah. Kalau misalnya tenaga kerjanya banyak, upahnya juga akan menurun, di mana upah hanya bisa membiayai tingkat hidup minimum saja. Itu menurut pendapat David dan Thomas. Apakah karena upah saja
makanya Adam Smith dikritik? No, karena makanan juga ya. Karena kalau misalnya pertumbuhan penduduk itu laju, maka makanan akan bertambah. Jumlah yang dibutuhkan. Jadi maksudnya ibu gini, kalau pertumbuhan penduduk itu makin hari makin bertambah, kan pasti kebutuhan akan makanan juga bertambah. Nah, akibatnya bahan makanan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Sehingga masyarakat yang hidup pada zaman itu akan mengalami yang namanya stagnasi, ya, stagnan. Ya, segitu dulu penjelasan tentang teori klasik. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa japri ibu secara pribadi ya. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu teori neoklasik yang dikemukakan oleh Robert Solow dan Harold Domar. Kalian juga bisa buka di buku, lebih jelasnya di buku paket yang sudah ibu bagikan sebelumnya ya, yang seperti ini, edisi revisi. Saya buka halaman 27 mengenai teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Oke, kita bahas sama-sama ya. Teori neoklasik itu dikemukakan oleh dua tokoh. Yang pertama ada Robert Solow dan yang kedua ada Harold dan Domar. Oke, ini yang mengemukakan teori neoklasik. Yang pertama kita bahas tentang Robert Solow terlebih dahulu ya. Robert Solow ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi, pakai pulpen saja, pertumbuhan, sambil dicatat ya, pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Nah, menurut Robert Solow, pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Nah, pertumbuhan output ini dibagi menjadi dua faktor input. Input apa saja? Yang pertama itu ada modal. Yang kedua itu ada tenaga kerja. Nah, kedua faktor input ini dikombinasikan ya, karena harus sejalan. Kemudian, apa saja yang dijadikan sebagai faktor modal? Yang pertama itu ada bahan baku, kemudian ada mesin, kemudian ada peralatan, ada komputer,
dan yang terakhir ada bangunan. Nah, modal-modal ini dikelola oleh tenaga kerja. Apabila sudah dikelola oleh tenaga kerja yang ahli dengan modal-modal yang tersedia, maka akan tercapai pertumbuhan output. Itu menurut Robert Solow ya. Nah, sedangkan menurut Harold Domar, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu perlu adanya pembentukan modal. Karena menurut mereka, apabila pembentukan modal ini sudah disediakan pada suatu masa, maka masa berikutnya akan menghasilkan barang dan jasa dengan jumlah yang besar. Itu menurut pendapat Harold dan Domar ya. Oke, ini penjelasan Ibu tentang teori neoklasik. Sebenarnya ada beberapa tokoh, tapi yang Ibu bahas 2 tokoh dulu ya, Robert Solow, kemudian Harold dan Domar. Next, berikutnya kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini ada 4 faktor. Kalian juga bisa buka bukunya halaman 31. Nah, 4 faktor ini ada sumber daya alam, sumber daya manusia, ada modal, dan ada teknologi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini merupakan faktor yang dapat dengan mudah digunakan untuk mengembangkan perekonomian suatu negara. Apalagi kalau misalnya nih, negara dengan kekayaan alam yang tinggi dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, itu lebih mudah mengembangkan perekonomiannya dibandingkan dengan negara yang kurang memiliki kekayaan alam. Jadi negara dengan SDA yang tinggi itu lebih mudah mengembangkan perekonomiannya dibandingkan dengan negara yang kurang dalam segi SDA. Nah, sumber daya alam ini atau kita sebut dengan kekayaan alam dapat menarik investor untuk membangun sejumlah industri. Karena pengelolaan kekayaan alam ini dapat menjadi basis perkembangan perekonomian dalam jangka yang panjang. Perkembangan perekonomian dalam jangka yang panjang. Jangka panjang, kalian bisa mencatat sesuai dengan penjelasan Ibu ya. Itu SDA. Makanya penting banget nih, sumber daya alam yang melimpah di suatu negara sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Apalagi SDA ini mampu menarik investor untuk mengembangkan industri-industri dalam suatu negara. Kalau industri berkembang, maka ekonomi atau pertumbuhan ekonomi juga berkembang ya. Itu sumber daya alam. Next, yang kedua, sumber daya manusia. Nah, SDM ini juga merupakan faktor penting dalam laju pertumbuhan ekonomi.
Jadi dia merupakan faktor penting dalam laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja itu mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi. Jadi memang kalau tenaga kerja atau SDM itu kan memang harus ada keahlian nih. Nah, keahliannya ini atau ilmu pengetahuannya ini dapat meningkatkan produktivitas. Kalau misalnya produktivitas kita tinggi, akan berakibat tingkat produksi juga bertambah tinggi, ya. Jadi satu kesinambungan. Nah, jumlah penduduk juga itu mempengaruhi cakupan pangsa pasar yang luas, ya. Jadi SDM ini jumlah penduduknya mempengaruhi cakupan pangsa pasar. Karena jumlah penduduk yang lebih banyak itu akan mendorong meningkatkan sisi permintaan. Kalau misalnya permintaan itu bertambah, maka juga akan meningkatnya penawaran. Nah, kalau misalnya sisi penawaran bertambah, itu akan meningkatkan produksi atau meningkatkan jumlah produksi. Jadi sumber daya manusia yang ahli itu sangat dibutuhkan oleh suatu negara, ya. Next, yang ketiga, kalian bisa buka halaman 32 tentang modal. Modal ini sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu negara. Modal itu bisa berupa barang maupun berupa uang. Kalau misalnya suatu negara modalnya itu terbatas, maka itu menjadi masalah dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, apalagi di negara-negara yang berkembang, ya. Tingkat pembentukan modal yang rendah itu disebabkan karena kemampuan menabung yang rendah. Itu dari segi modal. Jadi penting sekali untuk meningkatkan modal suatu negara. Nah, yang terakhir, faktor yang terakhir itu ada teknologi. Teknologi yang dikuasai suatu bangsa itu akan mempengaruhi perkembangan perekonomian suatu negara. Negara yang memiliki teknologi yang canggih itu akan lebih cepat berkembang daripada negara yang kurang dari segi teknologinya. Karena semakin tinggi tingkat teknologi yang dikuasai suatu negara, itu bisa mempermudah negara yang bersangkutan itu dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ya. Jadi teknologi itu juga penting. Secara kesimpulan, 4 faktor ini sangat berpengaruh semua, ya. Sumber daya alam suatu negara yang tinggi itu harus dikelola dengan sumber daya manusia yang memiliki keahlian. Nah, untuk mengelola ini diperlukan modal. Modalnya bisa berupa barang. Apa aja sih barangnya? Banyak. Ada mesin, ada peralatan, ada kendaraan, macam hal.
dan bisa juga berupa uang. Uang juga penting dalam modal. Kemudian teknologi apakah penting? Penting sekali untuk mengelola sumber daya alam. Siapa yang kelola? Yaitu sumber daya manusia. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu berkesinambungan semuanya ya. Kalian catat dari segi penjelasan Ibu ya, karena kalau menurut catatan ini sangat mumet ya. Oke, sampai di situ tentang pertumbuhan ekonomi. Silakan kalian buka forum absen, kalian isi nama lengkap kalian beserta pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu lontarkan. Semua jawabannya ada di video ini ya. Minggu depan kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.